Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat sehat. Namanya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke, untuk dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit kurang fit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, dan juga yang sudah sehat tetap dijaga kesehatannya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di lahan posia. Alhamdulillah untuk buah sudah terlihat kuning. Nah, insya Allah nanti ini akan kita lakukan pemetikan, dan di samping kita nunggu teman-teman posia. Kita akan review kondisi pH tanah kita seperti apa. Kita bikin video singkat saja tentang pengecekan pH tanah, karena sebelumnya juga pernah saya lakukan, saya buat video tentang untuk mengecek pH tanah bos ya, di video saya terdahulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita review lagi, kita buat video lagi tentang pengecekan pH tanah. Oke, dulur-dulur tetap simak video ini bos ya, jangan di skip awal sampai akhir. Oke bos, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, bahwasanya tanah yang subur salah satu cirinya adalah dia mempunyai kadar pH yang normal di angka 6 sampai dengan 8. Untuk mengetahui kadar pH tanah kita, bisa kita lakukan pengecekan dengan menggunakan pH meter seperti ini. Silahkan dulur-dulur kalau mau beli nabung dulu bos ya. Bisa dibeli di toko pertanian juga bisa, di online juga bisa. Dan ini untuk tipenya adalah VT05. Caranya untuk mengecek pH ini masih normal atau belum bos ya. Salah satu cirinya, dia sebelum ditancapkan dia berada di angka 7 bos. Nah, jarumnya menunjukkan angka 7. Itu salah satu ciri-cirinya bahwa kalibrasi alat ini masih tergolong aman ataupun akurasinya tepat bos ya. Untuk tipe VT05 ini dia ketika ditancapkan ke tanah akuratnya sedikit lambat bos ya, antara 2 sampai 3 menit. Jadi kita tancapkan dulu, kita tunggu aja 2 menit bos ya, sehingga nanti akurasinya lebih tepat. Dan untuk cara mengeceknya mudah saja bos, langsung kita tancapkan di tanah. Kalau toh tanah kita sedikit keras karena ini kita sudah masuk musim kemarau bos ya, bisa kita bersihkan dulu permukaan tanah seperti ini bos. Nah, kita congkel sedikit saja, sekiranya nanti pH meter itu bisa tertancap sampai di bagian kuningan. Oke, kita langsung cek saja bos ya. Kita ambil sampling beberapa sehingga nanti kita tahu pH tanah kita berada di pH berapa. Nantinya akan kita melakukan pemberian nutrisi lagi nanti bos, setelah kita melakukan pemanenan. Oke bos, lanjut. Nah, setelah tanah permukaan kita bersihkan seperti ini, langsung kita tancapkan alatnya bos ya. Ini sudah menunjukkan angka 7. Nah, ini bos. Oke, langsung kita tancapkan saja. Nah, dia sudah jalan bos. Kita tunggu akurasinya yang tepat bos ya, antara 2 sampai 3 menit. Nah, cara tancapkannya sampai bagian kuningan ini tidak terlihat bos. Nanti untuk satu petak kita ambil sampling 3 sampai 4 bos ya. Usahakan untuk dulur yang mau ngecek pH di sampling saja bos, satu lahan ataupun satu petak kita ambil sampling di bagian ujung, 2 ujung bos ya, kemudian di tengah 3 sampai 4 sampling lah, supaya kita tahu rata-rata pH nya berapa di setiap bagian atau di setiap petak tanah kita. Saya skip dulu bos ya, supaya nanti tahu akurasinya berapa. Nah, ini bos, setelah kita tunggu sekitar 2 menit bos ya, kita lihat jarumnya sudah menunjukkan di angka 7 kurang sedikit bos. Alhamdulillah ini termasuk
normal pH-nya. Bagus sekali bos, untuk pH 7 adalah pH yang sangat bagus sekali untuk nantinya kita lakukan pemberian nutrisi. Oke, kita ambil sampling lagi bos di bagian tengah sana. Kita ambil sampling sekitar jarak 10-15 meter bos ya. Nah, mungkin di bagian sini aja. Kita keruk sedikit tanahnya supaya agak gembur bos ya. Langsung kita tancapkan lagi. Nah, ini bos, kita lihat pH meternya sudah jalan. Nah, kita skip lagi, kita tunggu sampai akurasinya tepat lagi. Nah, oke bos, jarum sudah menunjukkan angka sekitar 6,5 bos ya. Nah, alhamdulillah ini juga termasuk normal, ini lebih rendah daripada yang di ujung tadi bos ya. Oke, nanti kita lakukan sampling lagi bos di sebelah ujung sana, kemudian di tengah juga. Usahakan nanti setiap petak bos ya 3-4 sebelum kita melakukan pemberian nutrisi. Oke, mungkin cukup sekian dulu bos ya, video singkat review pengecekan pH tanah dengan alat pH meter tipe VT05. Silahkan dulur-dulur yang berkenan membeli silahkan nabung dulu bos. Harganya juga tidak terlalu mahal, kemarin saya beli di online bos ya, sekitar 200.000 sampai 250.000. Untuk yang tipe yang sedikit mahal Takemura DM5 itu bisa sampai 1 juta lebih bos ya, tapi saran saya pakai yang biasa-biasa saja. Nah, ini bos, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, ini yang kemarin bos ya, pure, bunganya pure bos. Tas bunga semua, dan nanti kita akan lakukan pemanenan. Ini kita nunggu teman-teman bos ya bagian manen, dan untuk video lengkapnya nanti saya pisahkan bos, saya upload di video saya selanjutnya bos. Oke, seperti biasa bos, sodakoh jempol bos, silahkan like, subscribe, komen, share juga, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyempatkan waktu menyimak video singkat ini awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur tani, terutama para petani jeruk dimanapun berada. Oke, tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor bos. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.